Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi kita. Faslun, pasal fi asbabi tayamumi. Sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi salah satun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama, fakdul ma'i. Fakdul ma'i artinya ketiadaan air. Fakdu itu ketiadaan atau tidak adanya. Al-ma'i air. Fakdul ma'i itu bisa beberapa macam arti ya Bu. Maksudnya airnya itu benar-benar tidak ada atau adanya air itu seperti tidak ada gitu ya maksudnya. Seperti kalau di gurun kan memang nggak ada air. Di gurun nggak ada air. Itu fakdul ma'i dalam arti sesungguhnya nggak ada air. Tapi ada air, di situ tempatnya berbahaya kalau didatangi, ya misalnya karena di situ banyak binatang buas atau orang jahat, karena satu-satunya sumur yang ada hanya di situ, daerah situ, tempat itu. Nah itu adanya dihukumi sebagai ketiadaan. Jadi ada air tapi dihukumi sebagai tidak ada. Kenapa? Dia membahayakan. Untuk sampai ke tempat air itu eh, risikonya terlalu tinggi, baik risiko misalnya binatang buas atau orang jahat, begitu ya Bu ya. Tentu ini ketika kita bicara di tempat yang bukan tempat asli kita ya, di tempat yang kita baru datang di situ. Masih belum kenal banyak daerah di situ. Nah, ini sebab tayamum yang pertama. Ketika seperti itu ya sudah dibolehkan ya Bu, ketiadaan air ini sudah membolehkan tayamum. Kita sudah dibolehkan. Baik tadi ya, benar-benar airnya itu nggak ada, atau airnya sesungguhnya ada, tapi dihukumi tidak ada karena untuk sampai ke tempat air itu terlalu besar risikonya, baik risiko dari hewan buas atau orang-orang jahat yang ada. Kemudian yang kedua, sebab tayamum yang kedua yang membolehkan tayamum yang kedua adalah sakit. Sakit apa seperti ini? Sakit panu. Oh, kalau sakit panu kan nggak berbahaya ya Bu ya dengan air ya wudhu. Kalau sakit panu mah harus wudhu ya. Artinya sakit yang ketika terkena air ini sakitnya bertambah parah atau bertambah parah. Atau kalau luka dia malah nggak kering-kering lukanya. Jadi lama sembuhnya. Ini termasuk yang sebab atau perkara yang dibolehkan tayamum. Ya, ketika baru operasi misalnya jahitannya masih basah. Kalau dengan wudhu kena air, jahitannya itu makin makin lama keringnya, ya dia dibolehkan tayamum. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, airnya sedikit ini, airnya sedikit. Airnya ada, tapi sedikit. Dan air sedikit ini ada yang membutuhkan. Siapa itu? Yaitu untuk binatang-binatang yang ada dalam tanggung jawab kita. Untuk binatang-binatang yang ada dalam tanggung jawab kita. Maupun sebenarnya tidak ada tanggung jawab kita. Dia bukan hewan kita, tapi dia memang butuh air, butuh air. Dan hewan-hewan itu termasuk hewan muhtaram. Apa itu muhtaram itu? Hewan yang dimuliakan secara sara. Hewan yang dimuliakan secara sara. Nah, ini juga boleh boleh untuk tayamum dan air itu untuk diberikan minum pada binatang yang kehausan dari kelompok hewan muhtaram tadi. Ya, begitu ya. Ya, berikutnya apa saja itu? Ya, kita lihat. Yang tidak muhtaram, ghairu muhtaram. Nah, tadi untuk yang muhtaram ya Bu, yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu eh, selain ini yang tidak dimuliakan sekarang ya. Nanti berarti yang dimuliakan ya selain ini maksudnya.
Ghairu muhtaram sitatun, yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama, tarikus sholati. Tarikus sholat itu orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dikelompokkan sebagai orang, sebagai hewan yang tidak mulia. Masih ada penjelasannya ya Bu ya. Orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat seperti apa? Seperti orang yang meninggalkan sholat, udah lama ini, kemudian diberitahu, didatangi, dinasihati, ayo Pak sholat, ayo Bu sholat. Ah, apaan sholat? Saya nggak mau sholat. Oh, seperti itu sudah ada pernyataan menentang, penentangan. Wah, sholat itu nggak ada manfaatnya, bukan kewajiban. Oh, itu yang sudah masuk pada ini, ghairu muhtaram, orang seperti itu. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, tapi ketika dinasihati, Pak, ayo sholat, dia diam. Dalam hatinya memang dia iman bahwa sholat ini wajib. Namun karena ada alasan-alasan lain, mungkin karena malas, karena pekerjaannya banyak, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia masih muhtaram, masih dikelompokkan muhtaram. Tapi kalau yang tadi, yang pertama tadi Bu, apaan itu sholat, nggak manfaat, bukan wajib, saya nggak butuh, saya nggak perlu. Padahal dia bersahadat awalnya dan KTP-nya Muslim gitu ya. Nah dia masuk ghairu muhtaram. Yang nomor 2, yang termasuk ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan, makhluk yang tidak dimuliakan, ini disamakan dengan hewan ya Bu ya. Yang tadi ya, hukumnya disamakan dengan hewan. Orang yang menentang terang-terangan mengatakan sholat itu tidak ada baiknya, tidak wajib, tidak butuh. Ya itu disamakan dengan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Kemudian yang kedua, bezina muhson. Apa itu bezina muhson? Sudah punya suami atau istri, termasuk masuk dalam sederajat hewan yang tidak dimuliakan. Masuk dalam kelompok hewan yang tidak dimuliakan. Kelompok hewan yang tidak dimuliakan. Ini rendah sekali ya Bu ya derajatnya. Orang yang terangan menentang sholat dan orang-orang yang berzina padahal dia punya suami atau istri. Dan yang ketiga orang yang murtad. Ini juga sama. Orang murtad dia ghairu muhtaram. Ya. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Siapa kafir harbi itu? Orang-orang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, itu orang yang kafir harbi. Ada juga orang yang kafir, dalam arti dia tidak bersahadat ya Bu ya. Orang kafir itu definisinya orang yang tidak bersahadat itu kafir. Kafir menolak syahadat atau tidak bersahadat. Tapi ada yang tidak memusuhi kaum muslimin, dia tidak termasuk. Tapi kalau yang memusuhi, menentang, memerangi kaum muslimin, nah dia dimasukkan dalam kafir harbi. Ini dia masuk dalam ghairu muhtaram, orang-orang yang tidak dimuliakan. Yang kelima, anjing galak yang kesana kemari membahayakan orang-orang dengan menggigit atau mengganggu gitu ya Bu. Anjing galak ini juga ketika air hanya sedikit, ini dikasih enggak ini minum ini. Ini anjing galak kesana kemari membahayakan, ya dihemat saja airnya ya. Ini rada rada ini ya pertimbangan karena airnya sedikit. Ada yang lain yang lebih memerlukan dari hewan-hewan muhtaram, hewan-hewan yang dimuliakan. Ini anjing galak yang kesana kemari membahayakan, menggigit atau rabies misalnya ya. Ini dibelakangkan ya, tidak masuk dalam hewan yang dimuliakan. Dan yang keenam, babi. Babi. Ada yang bertanya, kenapa anjing dan babi? Anjing dan babi ini Allah ciptakan kalau akhirnya kaum muslimin harus menjauhi, ya karena ini kan sebagai ujian ya Bu ya. Kalau kita sudah dinyatakan beriman atau mengaku beriman, maka Allah akan uji dengan perintah dan larangan. Perintahnya apa? Jauhi babi, jauhi anjing, jangan makan babi, jangan makan anjing gitu, daging anjing. Nah, kalau anjing dan babinya tidak ada, berarti ujiannya kan nggak ada. Itu materi ujiannya tidak ada. Kalau materi ujiannya tidak ada, berarti kita tidak punya ladang amal di situ.
tidak ada ladang amal. Tapi kalau anjing babinya ada, daging babinya ada, daging anjing ada, kita menjauhi, nah itu jadi ladang amal, jadi amal soleh kita. Ada nilai pahala di situ, Bu. Ada pahala. Kenapa? Sudah diberikan larangan, dan materi larangannya itu ada, tapi dia menjauhi, dia tidak mau. Nah, di situ nilai pahala kita di sini. Jadi seperti itu ya. Seperti Allah ciptakan jin, juga iblis gitu ya. Sebagai apa? Untuk menguji ya, untuk materi uji. Ya kalau kita tidak dihadapkan dengan materi ujinya, maka kita tidak punya ladang amal. Kenapa? Ya ujiannya berarti nggak ada, ya nggak ada ujiannya, nggak ada materi ujian. Begitu. Baik, kita lanjut. Syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Suruti tayamumi asrotun. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Al-awal ayyakuna biturabin. Ada tanah. Turab itu tanah. Memang nggak boleh tayamum dengan gandum atau tepung itu kan juga mirip tanah. Oh, tidak boleh, Bu. Harus dengan tanah. Ini tanah nggak ada, adanya pasir nih, kami sedang bangun rumah. Tanahnya kemana? Nggak ada, pokoknya di sini adanya pasir. Itu juga tidak boleh. Pasir bukan tanah, pasir itu batu. Batu pasir. Ya. Kemudian yang kedua, aina turaba tohiron. Debunya itu suci. Kita yakin bahwa tanah itu suci, tidak tercampur dengan kotoran kuda yang sering lewat di situ ya. Kalau kita ambil debunya di jalan, tidak tercampur dengan kotoran kambing, kuda yang sering kita lihat. Nah, kita yakin debunya itu tidak tercampur dengan yang najis. Yang ketiga, tidak debu mustakmal. Debu mustakmal itu seperti apa? Debu, kalau mustakmal air itu kan air yang sudah kita gunakan kemudian menetes dari wajah, menetes dari tangan, dari anggota wudhu itu ya. Nah itu mustakmal, air mustakmal. Kalau debu mustakmal, bagaimana? Debu yang sudah dipakai, yang sudah nempel di wajah, kemudian rontok. Nah itu mustakmal. Tapi kalau debu yang sudah kita tepuk, yang misalnya di tanah ya, kita tepuk debunya di situ. Itu tidak mustakmal, debunya tidak mustakmal. Yang mustakmal yang sudah kita pakai untuk mengusap tangan, wajah, kemudian rontok dari tangan dan wajah, itulah debu mustakmal. Begitu. Baik, yang keempat. Yang keempat, an la yukhallitahu dakikun wa nahwuhu. Ini yang tadi sudah jelaskan ya, tidak tercampur dengan gandum dan semisalnya yang lembut-lembut itu ya. Termasuk tidak boleh tayamum dengan bedak. Waduh, ini di kendaraan nih, di pesawat nggak ada debu ini. Tapi saya bawa bedak, ya tidak boleh, Bu. Tayamum dengan bedak tidak boleh. Harus dengan tanah, dengan debu. Kalau begitu gimana? Yang ambil di bawah jok, kalau diraba ada debu ya di situ. Cari, pasti ada ya, walaupun tipis debunya pasti ada. Nggak ada ini Pak, ya baik kalau nggak ada di lantai karpetnya itu, karpet pesawat. Biasanya ada, yang terbawa oleh sendal, sepatu gitu ya, ada debu, walaupun sedikit ada. Kalau di dinding-dindingnya itu bersih banget ya, dilap terus, ya nggak ada debu ya di situ. Kemudian berikutnya nomor 5. Nomor 5. Sengaja tayamum ayak sidahu. Ya maksudnya menyengaja memang ingin bertayamum itu punya niat untuk tayamum. Ini jadi syarat juga. Syarat untuk tayamum. Dia memang punya niat untuk tayamum. Kemudian yang ke nomor 6. Nomor 6. Ayyamsa wajahu wa yadaihi bidorbataini. Apa ini? Mengusap wajah dan dua tangan dengan dua tepukan. Maksudnya dua tepukan bagaimana? Tepukan pertama untuk mengusap wajah, tepukan kedua untuk mengusap
tangan. Kaki tidak ya Bu ya, hanya wajah dan tangan saja ketika tayamum. Ya, baik kita lanjut. Nomor 7. Ayyuzila najasata awalan. Ya, kalau ada najis dari tangan atau badan atau wajah dibersihkan dulu, ada kotoran ya, dibersihkan dulu. Seperti wudhu saja. Wudhu kan juga seperti itu. Kalau tangan ada najis, ada yang menghalangi tayamum, kan harus dibersihkan dulu. Menghalangi air masuknya air ke sampainya air ke kulit, harus dibersihkan dulu. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. Istihad. Mana nomor 8? Ayyastahida fi kiblati qablahu. Nah, sudah tahu arah kiblatnya kemana. Sebelum tayamum sudah paham arah kiblatnya. Ya, arah kiblatnya kemana. Berarti kita ini sedang di tempat asing ya, bukan daerah kita sendiri. Nah, kita sudah tahu. Kalau belum ya tanya dulu orang sekitar atau pakai kompas ya. Kan sekarang udah zaman teknologi. Pakai kompas. Arah kiblatnya kemana. Kesembilan, ayyakunat tayamumu ba'da dukhulil waktu. Tayamum itu syaratnya sudah masuk waktu sholat, Bu. Kalau zuhur jam 2, zuhur jam 2. Zuhur itu jam 12, tayamumnya jam 11, tidak sah itu tayamumnya. Harus masuk sholat dulu. Kenapa? Tayamum itu perihal darurat. Darurat itu tidak boleh di awal-awal, artinya dicicil lebih awal itu bukan darurat ya. Kalau darurat harus memang sudah masuk waktu baru dibolehkan. Karena dihukumi darurat tayamum. Kenapa? Ya siapa tahu nanti sebelum sholat waktu 5 menit sebelum waktu sholat datang hujan gitu ya. Jadi memang kalau tayamum ini nggak boleh sebelum waktu masuk sholat. Kalau jam 12 zuhur, ya azan zuhur baru boleh tayamum kalau tidak ada air. Kalau tayamumnya dari jam 9 pagi, oh enggak boleh, tidak boleh. Kalau jam 11 lebih misalnya tidak boleh sama. Kemudian yang nomor 10, enggak terlihat di sini ya nomor 10. Ya, nomor 10 wa ayyatamima likuli fardin. Maksudnya satu kali tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Tidak boleh, tadi ini udah kok tayamum sholat zuhur, sekarang sholat asar. Ya sudah sholat langsung aja, tadi udah tayamum. Tidak boleh, satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah, boleh. Sholat zuhur, kemudian disambung sholat sunnah, ba'da zuhur, boleh. Tapi ketika nanti mau sholat asar, mesti tayamum lagi. Satu tayamum hanya berlaku satu sholat fardu. Fardu tayamum berikutnya. Fardu tayamum, rukun tayamum. Ada 5. Urudut tayamumi khamsatun. Al-awal, naklu turab. Ya, yang pertama, rukun tayamum memindah debu. Naklu turab, memindahkan debu. Memindahkan debu gimana? Ya mindah dari debu yang ada di lantai, memindahkan ke wajah, ke tangan, memindahkan debu. Yang kedua niat, ada niat. Niatnya apa? Niat tayamum. Niatnya apa tayamum itu? Niat agar diizinkan, diperbolehkan sholat niatnya. Dengan apa? Dengan lafaz bahasa Indonesia atau lafaz Arab, bebas. Kalau niat itu amalan hati ya Bu ya, dan tidak harus diucapkan. Boleh Ibu niat dalam hati aja. Ya, Bismillah, niat tayamum. Diperbolehkan sholat. Nah, itu sudah cukup begitu saja, yang gampang-gampang saja. Kemudian yang ketiga, mengusap wajah. Nah, mengusap wajah. Mengusap wajah, maskuwaji, asales maskuwaji. Kemudian arobe, masul yadaini ilal mirfaqo ini. Yang keempat, mengusap
dua tangan sampai siku. Mengusap dua tangan sampai siku. Tapi nanti kalau di tempat lain, di pesawat atau di kereta atau di bis, itu orang tayamum kok sampai pergelangan tangan saja. Memang ada yang membolehkan ya Bu ya, tidak usah diperpanjang berpikir ya. Ada yang membolehkan bertayamum sampai pergelangan saja. Tapi kalau Imam Syafi'i sampai siku diusap, mengusap debu dengan debunya sampai siku. Yang kelima, tertib dalam mengusap. Apa artinya tertib? Al-khamisu tartibu bainal mashataini. Tertib dalam mengusap di antara dua usapan. Artinya kalau tertib, urutannya harus diperhatikan. Tidak boleh mengusap tangan dulu baru wajah. Itu tidak tertib. Ya, tertibnya dari mana? Didahulukan wajah. Ya, baik, kita lanjut sedikit lagi ya, Bu ya. Pembatal tayamum. Mubtilatut tayamum salah satu. Pembatal tayamum ada 3. Yang pertama, apa saja yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Ya, apa yang membatalkan wudhu? Ya, nanti dibatalkan wudhu yang sudah lalu kan sudah ya. Kurutu sayun minal kubul wa dubur. Keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, membatalkan tayamum. Kemudian apa lagi? Naum, tidur yang tidak menetap pantatnya ya, berpindah-pindah, geser-geser ya. Kemudian apalagi yang membatalkan wudhu? Apalagi Bu yang membatalkan wudhu? Masih ingat? Oh, bersentuhan tangan Iya, Pak Ustadz yang bukan betul. mahram. Iya, betul. Kemudian memegang atau memegang kemaluan, debul atau Iya, debur. iya betul. Ya itu jadi 4 sama yang tadi 2. Iya, Hilang ingatan. Ada sesuatu yang keluar dari Ada tubuh. 4. ya betul Pak. Itu yang membatalkan wudhu. Kentut Ustadz. Iya, itu kentut kurucu sayu minal kubuli wa dubur ya, keluar sesuatu dari lubang depan belakang. Ya, baik itu juga akan membatalkan tayamum. Pokoknya apa yang membatalkan wudhu, dia membatalkan tayamum. Sudah gitu aja lah ya. Kemudian nomor 2, murtad. Jadi ketika orang Islam, kemudian nggak ada air, mau sholat, ya tayamum dulu. Ya, tapi sebelum sholat atau ketika mau melaksanakan sholat, dia murtad duluan. Tayamumnya batal. Ya begitu ya Bu ya. Umumnya batal, murtad. Murtad itu membatalkan. Kemudian yang ketiga, tawahumul ma'i in yatamama lipaktihi. Ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air. Jadi ragu dia. Ketika tayamum ragu, ini benar nggak ada air? Ini benar nggak ada air gitu ya ragu. Dia masih ragu-ragu. Karena kalau tayamum kan memang nggak ada air. Sudah yakin ya tadi yang syarat ya yang pertama itu, yang syarat yang membolehkan tayamum itu faktul ma'nya, tidak ada air dan yakin kalaupun ada air itu tempatnya berbahaya, berisiko, itu dihukumi sama seperti tidak ada air. Ya begitu ya Bu ya.